Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Arianti, nomor 50012011129. Kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan saya untuk evaluasi akhir semester mata kuliah metode inversi dengan dosen pengampu pas Saifuddin. Jadi di sini ada hasil pengukuran anomali graviti residual untuk yang lokal yang terukur sepanjang titik XI seperti pada gambar ini. Nah, di sini saya menggunakan persamaan graviti. Jadi diketahui pemodelan ke depan anomali graviti residual yang terukur sepanjang titik XI menggunakan model sederhana sebagai berikut. Jadi ini adalah persamaan untuk pemodelan ke depan anomali graviti menurut buku Effinci di tahun 2016. Di mana A-nya ini merupakan koefisien amplitudo, H dan D-nya ini, H itu adalah kedalaman, D-nya adalah posisi dari sumber anomali. Lalu juga ada eta, ini mengindikasikan faktor shape dari anomali tersebut. Ini juga ada tabel dari parameter yang digunakan. Dari A, eta, dan Q juga. Lalu dari persamaan pemodelan tersebut diubah dan disesuaikan dengan literasi menjadi persamaan berikut. Nah, untuk graviti kali ini menggunakan fungsi forward modeling yang disesuaikan dengan pemodelan ke depan anomali graviti residual pada persamaan di atas. Dan berikut adalah source code yang digunakan untuk forward modeling, di mana dimasukkan fungsi dari graviti ini sesuai dengan persamaan di atas ini. Nah, selanjutnya untuk EOS kali ini diminta untuk menentukan nilai dari parameter A, H, D, eta, dan Q, dan juga solusi dari graviti anomali menggunakan 3 metode yang berbeda. Untuk yang pertama, ada metode Monte Carlo. Jadi metode Monte Carlo ini adalah suatu teknik matematika dan statistika yang menggunakan pembangkit bilangan acak untuk memodelkan fenomena atau peristiwa yang memiliki unsur keacakan. Nah, untuk source code metode Monte Carlo ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada data observasi. Nah, ini adalah source code yang saya gunakan untuk metode Monte Carlo. Mana ini menggunakan memasukkan nilai dari M-true yang bisa kita perkirakan nilainya. Untuk perkiraan nilainya itu untuk nilai A ini bisa dari 0 sampai 500. Lalu untuk nilai D, parameter D ini bisa dari 0 sampai 60. Lalu untuk nilai yang H itu dari 0 sampai 50. Untuk yang theta itu dari 0 sampai 1. Lalu yang Q itu dari 0,5 sampai 1,5. Dari source code di atas itu didapatkan hasil grafik inversi menggunakan metode Monte Carlo seperti ini. Jadi yang lingkaran biru ini merupakan data sintetik ya, dan solusinya itu adalah garis merahnya. Nah, dari source code tersebut didapatkan juga evolusi nilai error dan juga evolusi parameter anomali yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi yang gambar 3 ini adalah evolusi nilai errornya, dan gambar 4 ini adalah evolusi parameter anomalinya. Nah, dengan menggunakan metode Monte Carlo ini didapatkan nilai parameter. Untuk parameter A ini didapatkan nilainya sebesar 252,87, yang mana itu cukup berbeda dari M-true yang dikasih di awal. Lalu untuk nilai H-nya, ini didapatkan 35,21. Dan nilai ini tidak jauh berbeda dari nilai M-true-nya, yaitu nilai M-true-nya itu 40. Lalu yang D, ini nilai M-true-nya 20, dan didapatkan estimasinya itu 2,88, dimana ini juga menunjukkan nilai yang cukup jauh berbeda. Nah, untuk nilai tetanya itu M-true-nya 0,4 dan didapatkan nilai dari metode Monte Carlo ini 0,015. Nah, untuk yang nilai Q ini untuk M3 ini 1, dan untuk metode Monte Carlo ini 1,075, di mana nilai ini tidak berbeda jauh.
Nah, untuk error untuk metode Monte Carlo yang didapatkan sebesar 1,35. Nah, perbedaan antara nilai parameter dan solusi graviti anomali yang diperoleh dari metode Monte Carlo ini antara nilai sebenarnya atau M true tadi dan nilai yang diestimasi atau M estimasi itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adanya ketidakpastian data. Jadi dalam metode Monte Carlo ini seringkali dilibatkan data pengukuran yang memiliki ketidakpastian. Nah, jika data yang digunakan untuk estimasi tidak akurat atau memiliki kesalahan, ini dapat mempengaruhi nilai dari parameter yang diestimasi pula. Nah, yang kedua itu karena model yang tidak sempurna. Jadi jika model yang digunakan dalam metode Monte Carlo ini tidak sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas yang sebenarnya dari struktur geologi atau sistem fisik yang dipelajari, maka estimasi parameter dapat bervariasi dari nilai sebenarnya. Nah, yang terakhir itu terkait jumlah dan distribusi sampel. Jadi hasil dari Monte Carlo ini sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel yang diambil dan distribusinya. Jika jumlah sampel terlalu kecil atau distribusinya juga tidak mencakup variasi yang signifikan, maka hasilnya dapat dipastikan juga tidak dapat mewakili variasi yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ini menggunakan metode simulated annealing. Jadi simulated annealing ini suatu metode optimasi heuristik yang terinspirasi oleh proses fisik annealing dalam metalurgi, di mana bahan ini akan dipanaskan kemudian dibiarkan mendingin untuk mencapai struktur atom yang lebih teratur. Nah, metode ini digunakan untuk menemukan solusi yang terbaik dari masalah optimasi yang kompleks dan memiliki banyak kemungkinan solusi. Nah, berikut adalah source code yang saya gunakan untuk metode simulated annealing. Ini juga sama dimasukkan perkiraannya. Untuk perkiraannya itu juga sama, M true-nya saya masukkan A-nya 400, D-nya 40, terus juga H-nya 20, theta-nya 0,4, dan juga Q-nya 0,1. Q-nya 1. Nah, ini juga dimasukkan batasan dari nilai A, D, H, theta, dan juga Q-nya. Dari source code ini didapatkan hasil grafik inversi dengan menggunakan metode simulated annealing seperti ini, di mana yang lingkaran biru ini adalah data sintetiknya dan garis merah ini merupakan solusinya. Nah, dari source code tersebut didapatkan juga evolusi nilai error dan evolusi parameter anomali yang ditunjukkan pada gambar 6 dan juga gambar 7. Nah, yang gambar 6 ini adalah evolusi nilai error yang menggunakan metode simulated annealing. Terus juga yang gambar 7 ini merupakan evolusi parameter anomali menggunakan metode simulated annealing. Nah, dengan menggunakan metode simulated annealing ini didapatkan nilai parameter sebagai berikut. Untuk parameter A, dari nilai M true-nya 400 didapatkan nilai M estimasinya 422,074, di mana nilai ini tidak berbeda jauh. Lalu untuk parameter H ini didapat di awal itu menggunakan M true-nya 40, lalu didapatkan M estimasinya itu adalah 35,53, dan ini juga tidak berbeda jauh. Nah, untuk nilai D-nya, di mana di M true-nya itu 20, sedangkan di M estimasinya itu didapatkan 3,59, dan ini nilai ini cukup berbeda jauh dari M true di awal. Selanjutnya untuk nilai theta ini M true-nya itu 0,4, sedangkan M estimasinya 0,34. Ini tidak berbeda jauh, dan untuk nilai Q-nya M true-nya 1, M estimasinya 1,299. Ini juga tidak begitu berbeda jauh. Nah, dari metode simulated annealing ini didapatkan error sebesar 1,6, dan terjadi perbedaan antara nilai parameter dan solusi graviti anomali yang diperoleh menggunakan metode simulated annealing antara nilai sebenarnya dan nilai yang diestimasi. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut. Di antaranya, yang pertama itu terkait inisiasi di awal. Jadi kondisi awal atau solusi awal yang digunakan dalam metode simulated annealing dapat mempengaruhi hasil akhir jika solusi awal itu tidak mendekati solusi optimal atau terjebak dalam minimum lokal, maka kemungkinan besar hasil akhirnya juga akan terdampak.
Lalu yang kedua, itu ada faktor parameter dan strategi simulated analysis. Nah, faktor yang kedua itu adalah parameter dan strategi simulated analysis. Jadi pemilihan parameter dapat mempengaruhi kinerja dari simulated analysis, di mana konfigurasi parameter yang tidak tepat atau strategi yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan metode tersebut terjebak pada solusi yang suboptimal. Lalu yang ketiga ada konvergensi yang tidak sempurna, di mana simulated analysis ini dapat terhenti pada solusi yang kurang optimal jika kriteria konvergensi yang ditetapkan tidak memadai atau jika algoritma tidak memiliki cukup iterasi untuk mencapai konvergensi tersebut. Nah, selanjutnya digunakan metode genetik algoritma. Jadi metode GA ini adalah metode optimasi yang terinspirasi oleh proses seleksi alamiah dan genetika. Jadi metode ini digunakan untuk menemukan solusi heuristik yang mendekati atau mencapai solusi optimal dari suatu masalah optimasi. Jadi genetik algoritma ini sangat cocok digunakan untuk masalah-masalah di mana ruang solusi kompleks dan tidak diketahui. Nah, berikut adalah source code yang saya gunakan untuk metode genetik algoritma. Ini juga menggunakan parameter dari A, D, H, theta, dan juga Q, lalu dimasukkan juga nilai M true-nya. Nah, dari metode genetik algoritma ini didapatkan hasil grafik inversi, ini seperti ini, di mana terlihat bahwa yang lingkaran biru ini merupakan data sintetik dan juga garis merah merupakan data solusinya. Nah, ini untuk garis merahnya ini terlihat hampir bisa sesuai dengan data sintetiknya. Jadi solusinya itu lebih mendekati ke data sintetiknya. Nah, dari source code tadi itu juga didapatkan evolusi nilai error dan juga evolusi parameter anomali yang ditunjukkan pada gambar 9 dan 10. Jadi gambar 9 ini adalah evolusi nilai error dan juga yang gambar 10 ini adalah evolusi parameter anomali. Nah, dengan menggunakan metode genetik algoritma, didapatkan nilai parameter sebagai berikut. Untuk parameter A ini, nilai M true-nya itu tadi 400, dan didapatkan M estimasinya itu 380,95. Lalu untuk nilai parameter H, ini M true-nya 40, M estimasinya 34,99. Lalu untuk yang D, ini M true-nya itu 20, dan M estimasinya itu 4,631. Dan untuk yang theta ini 0,4 dan M estimasinya itu 0,98. Untuk yang parameter Q, M true-nya itu 1, M estimasi itu 1,3. Nah, dari parameter ini yang terlihat berbeda cukup jauh adalah di parameter D. Dari metode genetik algoritma ini didapatkan nilai error sebesar 0,537. Nah, dari perbedaan antara nilai parameter dan solusi gravity anomali yang diperoleh menggunakan metode genetik algoritma antara nilai sebenarnya dan nilai yang diestimasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama dari representasi genetik. Jadi cara operasi crossover dan mutasi yang dilakukan dapat mempengaruhi variasi genetik dalam populasi. Nah, operasi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan variasi yang diperlukan untuk mengeksplorasi ruang pencarian dengan baik. Yang kedua, operasi crossover dan mutasi. Jadi, cara operasi crossover dan mutasi yang dilakukan untuk mempengaruhi variasi genetik dalam populasi, dan operasi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan variasi yang diperlukan untuk mengeksplorasi ruang pencarian dengan baik. Yang terakhir, itu terkait parametri dari GA itu sendiri. Jadi penentuan parameter GA seperti tingkat crossover, tingkat mutasi, dan lainnya ini dapat mempengaruhi kinerja dari algoritma tersebut. Maka pengaturan parameter yang buruk dapat menyebabkan GA juga terjebak pada minimum lokal atau konvergensi yang buruk juga. Oke, jadi segitu aja penjelasan saya terkait pengukuran anomali graviti residual ini pakai 3 metode tadi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.